wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Arianingrum dengan NIM 250220104010 dari S2 Pendidikan IPA Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah alat atau media pembelajaran inovatif berbasis STEAM. Alat ini bernama Smart Biofermentor, di mana fungsinya sebagai alat fermentasi ekoenzim. Adanya alat Smart Biofermentor ini dilatar belakangi karena banyaknya masalah lingkungan, terutama pada penumpukan limbah organik yang menimbulkan bau menyengat apabila dibiarkan secara cuma-cuma dan tidak diolahkan atau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Alat Smart Biofermentor ini dilengkapi dengan adanya pengaduk, dengan agregator, adanya sensor suhu, dan juga adanya layar LCD yang nantinya akan memunculkan berapa sih suhu yang ada pada ekoenzim yang sedang difermentasi ini. LCD ketika dinyalakan akan bertuliskan ekoenzim sebagai judul dari alat ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan menunjukkan suhu dan juga keadaan motornya. Motornya itu pengaduknya atau agregatornya. Ketika suhunya menunjukkan 20 derajat Celcius, maka keadaan motornya akan off. Karena motor ini akan bergerak ketika suhu di dalam ekoenzim ini, suhu fermentasi ketika puncaknya yaitu di atas 36. Jadi ketika suhunya mencapai di atas 36, pengaduknya akan otomatis bergerak untuk meratakan suhu yang ada di dalam ekoenzim tersebut. Karena pada basicnya, fermentasi ekoenzim itu tidak boleh ada di dalam suhu yang terlalu tinggi karena dapat merusak bakteri baik di dalamnya dan mengakibatkan kegagalan pada hasil ekoenzimnya. Alat ini menggunakan sistem dari Arduino Uno di mana akan diatur ketika suhunya di atas 36 derajat Celcius, maka pengaduknya akan berputar secara otomatis untuk meratakan suhu dari ekoenzim itu sendiri. Ketika tadi kita lihat pada suhu 27 derajat Celcius menandakan bahwa keadaan motornya off karena dia masih berada di bawah ambang batas suhu maksimalnya. Jadi ketika suhunya masih normal di bawah 36 itu keadaan motornya akan off. Nah, ketika motor ini bergerak, suhunya di atas 36 derajat Celcius, pengaduk tersebut akan berputar hingga suhunya mencapai 34 derajat Celcius. Jadi ketika mencapai di atas 36, pengaduknya ini yang ada di tengah yang warna putih ini akan berputar sampai kapan berhentinya? Sampai suhu di dalam ekoenzim ini mencapai 34. Kelebihan dari alat ini yaitu adanya pengaduk dan juga layar LCD yang menunjukkan suhu secara real time yang bisa dilihat kapanpun. Dan pengaduk ini juga akan berputar secara otomatis yang menghasilkan ekoenzim secara bagus atau secara maksimal. Karena ekoenzim ini akan minim berada di titik suhu yang paling tinggi yang bisa mengakibatkan rusaknya bakteri baik yang ada di dalamnya. Kelemahan pada alat ini yaitu masih ada dalam pengaduknya, yaitu masih belum ada tingkatan kecepatannya. Jadi sekalinya dia on, dia akan berputar sesuai kecepatan aslinya, tidak bertahap, dan itu dapat memungkinkan ekoenzim yang ada di dalamnya itu justru berbusa. Jadi dengan adanya alat ini masih akan terus berkembang dan akan terus diperbarui. Namun alat ini sudah sempat diimplementasikan dengan metode peer teaching dengan teman sejawat yang di situ kita juga mempraktikumkan bagaimana dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari alat Smart Biofermentor ini akan terus berkembang dan terus diperbaiki seiring berjalannya waktu. Dan alat ini juga sudah didemonstrasikan, sudah diuji cobakan dengan metode peer teaching kepada teman sejawat. Dalam implementasi itu kita mencoba apakah alat ini berfungsi atau tidak, apakah ketika sensor suhunya berada dan atau menunjukkan di atas 36 itu pengaduknya berputar atau tidak, dan ketika suhunya sudah mencapai di bawah 34 pengaduknya berhenti atau tidak. Dan itu semua sudah berhasil kami uji cobakan dalam metode peer teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, Baik, Bu. itu yang belakang kok lesu kenapa? Ngantuk, Bu. Bu, ngantuk. Ayo semangat lagi. Hari ini Bu Guru akan melanjutkan tugas dari minggu lalu. Minggu lalu kan Bu Guru sudah minta tolong kalian untuk mengamati keadaan di lingkungan sekitar, apalagi yang di lingkungan sekitarnya banyak yang jual jus buah, es jeruk atau es degan. Pasti banyak limbah kan? Iya, Ibu. Oke, kemarin sudah Bu Guru minta tolong untuk mengamati kira-kira limbahnya mereka dibuang atau diolah. Dibuang, Ibu. Terus menimbulkan bau yang menyengat apa enggak? Iya. Nah, kira-kira sekarang kalau Bu Guru akan membagikan satu lembar ini untuk menuliskan hasil pengamatan kalian.
Di situ terdapat perintah untuk menyebutkan dua dampak dari limbah organik yang ada di sekitar lingkungan kalian. Kira-kira menimbulkan dampak apa sih kalau limbahnya itu tidak diolah secara maksimal? Oke, bagaimana? Sudah diisi? Sudah, Bu. Nah, coba kelompok 1 disebutkan dampaknya apa dari tumpukan limbah yang ada di lingkungannya. Yang pertama menyebabkan bau tidak sedap, Bu. Ya, saya memikirkan solusi. Solusinya. Iya, pintar memikirkan solusinya. Kira-kira dari limbah organik itu kita olah atau kita buang yang jauh biar nggak bau lingkungan kita? Diolah, Ibu, biar bisa Oke, bermanfaat. diolah. Oke, di sini Bu Guru akan menyediakan beberapa gambar alat dan bahan. Tugas kalian yaitu merancang alat dan bahan ini menjadi sebuah alat pengolah limbah organik tersebut. Gimana anak? Sudah bisa gambarnya? Sudah, Ibu. Sudah. Ini di sini ada wadahnya, di mana dalam wadah ini terdapat pengaduk yang nantinya berfungsi untuk mengaduk ekoenzim. Terus di sini tuh yang paling penting ada namanya sensor suhu untuk mengetahui seberapa sih suhu yang terkandung dalam ekoenzim ini. Kemudian di sini ada LCD nantinya sebagai penunjuk berapa suhu yang ada di ekoenzim tersebut. Kemudian dalam suhu ini, dalam layar suhu ini ada namanya Arduino, Bu, yang berguna untuk sebagai otak dari alat ini bekerja. Terus di sini juga ada selang dan ada botol yang berfungsi untuk mengetahui berapa banyak gelembung yang dihasilkan dari ekoenzim itu tersebut. Oke, pintar sekali kelompok 1. Boleh Bu pindah? Boleh, Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi anak-anak yang sudah digambarkan oleh kelompok 1 ini berarti sudah betul karena kelompok 1 benar-benar memperhatikan apa yang Bu Guru jelaskan ketika pertemuan minggu lalu. Jadi kegunaan alatnya, Arduino itu untuk apa sebagai otaknya, Bu. Lalu selang untuk apa, sensor suhunya, pengaduknya itu untuk apa, sudah dirancang dengan bagus. Jadi kalian itu meskipun belum bisa merakit alatnya, tapi sudah bisa merancang alatnya seperti apa. Jadi nanti ketika belajar tentang IT, tentang perkuliahan, tentang dunia perkuliahan, kalian bisa minta tolong untuk membuat alat yang sudah kalian rancang saat SMP. Nah, selanjutnya Guru akan dari alat ini kita akan bedah satu persatu dari cara kerjanya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, alat ini nanti berfungsi sebagai alat fermentasi ekoenzim untuk mengolah limbah organik yang kalian amati di lingkungan sekitar. Pertama ada wadahnya, di dalamnya ada pengaduk, jadi kita buka untuk dijelasin ya. Nah, di dalamnya itu ada pengaduk sama sensor suhunya. Sensor suhunya ini tahan air, jadi nggak apa-apa kalau misal dicelupkan secara terus-menerus di dalam ekoenzimnya. Lalu di sini juga ada selang untuk yang disalurkan ke dalam botol untuk melihat gelembung gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Lalu di kotak ini juga ada apa tadi sebagai otaknya? Arduino, Ibu. Oke, ada Arduino-nya. Nah, di sini ada layar LCD untuk melihat suhu yang dihasilkan dari proses fermentasi. Oke, coba kita ini ya nyalakan ya. Jadi bisa minta tolong hubungkan. Oke, bisa kita lihat di sini ya menyala atau tidak? Menyala, Ibu. Oke, enzim suhunya berapa? 24,37 derajat. 24,37 derajat. Lalu keadaan motornya atau pengaduknya on apa off? Off, Ibu. Karena sesuai penjelasan minggu lalu, kalau ekoenzim itu batas ambang batas suhunya yaitu 36 derajat. Jadi pengaduk ini akan berputar ketika suhunya sudah mencapai 36 derajat. Gunanya untuk apa sih pengaduknya itu? Meratakan panasnya. ya, meratakan panasnya biar bakteri di dalamnya itu tidak Mati. Oke, untuk mengecek alat ini sudah berfungsi apa belum? Coba ada yang mau menggeser atau mencoba kegunaan sensornya? Kita lihat ada perubahan suhu atau tidak di sini? Ada. Oke, perlahan naik ya suhunya. Iya, Ibu. Oke, berarti alat ini sudah bisa digunakan sebagai alat fermentasi. Fermentasi itu sampai suhu berapa? 36 derajat. Berarti di sensor suhunya harus masuk ke dalam proses fermentasi di atas 36 derajat. Oke, kita coba dulu ya agar alat ini berputar seperti apa. Bisa ada yang bantu Ibu? Oke, coba kita panaskan sensor ini sampai pengaduknya. Nah, bisa dilihat suhunya di sini berapa suhunya? 80, Ibu. Suhunya 89. Nah, dia akan berhenti bergerak ketika suhunya itu ada di bawah 36 derajat. Oke, kita lihat di situ ya, di situ 83. Di satu S-nya ada di bawah. Turun kan? 56, 53, 40, 48, 46. Oke, pengaduknya berhenti atau tidak di sini? Kita tunggu sampai Coba lagi, direndam lagi. Oh ya, nah sudah kan? Sudah. Oke, bisa paham cara kerjanya dari alat ini? Ketika proses pengaduknya ini berputar, dia akan merasakan suhu yang ada di dalam ekoenzim. Paham ya, Nana, terkait cara kerja dari alatnya? Teman-teman berikutnya, kalian akan membuat ekoenzimnya secara langsung di dalam wadah tersebut dan tugas kalian mengamati suhu setiap harinya. Jadi ketika suhunya dicatat, itu suhunya berapa sih? Lalu status aggregator atau status pengaduknya itu berputar atau tidak? Lalu kondisi gas itu yang ada di mana? Di dalam botol. Di dalam botol. Oke, kondisi gasnya dia ada gelembung gasnya atau tidak? Kalau dia sudah tidak ada gelembung gasnya, berarti proses fermentasinya sudah selesai. Berarti ekoenzimnya sudah jadi. Bisa dipahami dari sini? Oke, paham ya? Berarti tugas minggu depan yaitu membawa alat dan bahan untuk membuat ekoenzim. Oke, sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Bu Guru akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Teman-teman yang di belakang jangan lupa ya, besok minggu depan membawa alat dan bahan untuk membuat ekoenzim. Oke,
pinter. Terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.